Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzal al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluh wa safiyuh addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita memuji Allah, bersyukur atas segala nikmat ini. Allah telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita hidayah, petunjuk di dalam ketaatan, di dalam keimanan dan juga di dalam keislaman. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk juga pagi yang sangat mulia ini, setelah kita bangun dari tidur, kita melaksanakan salat qiyamul lail, kita melaksanakan qabliyah subuh, salat berjamaah subuh, terus kita diam berdiri di masjid yang sangat mulia ini untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan ta'lim, mendengarkan ilmu-ilmu dari Allah dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semua Allah akan ganjar dengan pahala yang sangat mulia, dan ini juga insyaallah menjadi bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini kita akan membahas yaitu masalah jahiliyah. Jahiliyah di dalam Al-Qur'an, karakteristik jahiliyah. Kenapa begitu pentingnya kita bahas jahiliyah ini? Karena kita harus tahu bagaimana sifat-sifat karakteristik jahiliyah tersebut, sehingga pada waktu masanya dahulu, disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak kaum-kaum jahiliyah, untuk membawa mereka dari kubangan kezaliman menjadi Islam yang sangat bercahaya, yang sekarang ini kita rasakan. Tetapi pertanyaannya, adakah sifat-sifat jahiliyah ini merasuki segi kehidupan kita saat ini? Nah, ini jadi pertanyaan yang harus kita renungkan dalam-dalam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang jahiliyah ini ada dua kategori, Pak ya. Kalau bisa saya berikan kategorinya, ini ada dua. Yang pertama yang berhubungan dengan
masa jahiliyah. Masa jahiliyah jelas, yaitu masa sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Nah, ini sudah clear masa jahiliyah. Sekarang adalah keadaan sifat dan karakter jahiliyah. Ini apakah masih ada atau sudah selesai? Jawabannya pasti masih ada, dan malah lebih heboh lagi, ya gitu dia bahasanya. Dan malah lebih heboh lagi. Di dalam Al-Quran ada 4 karakter, ada 4 ayat, ada 4 tempat. Hanya 4, Pak, tidak lebih tidak kurang di dalam Al-Quran itu. Ada 4 kata-kata jahiliyah, ada 4 keterangan jahiliyah, yang mana keempat-empat ini benar-benar merupakan sesuatu yang harus kita hindari. Yang mana yang benar-benar ini 4 ini sesuatu yang harus kita camkan, jangan sampai kita terhinggapi sifat jahiliyah ini. Baiklah para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang jahiliyah ini. Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna." Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, wa ta'nu fil ansab, wal istisqa bin nujum, wan niyahah. Ada 4 perkara jahiliyah. Ya, ada 4 perkara jahiliyah yang masih melekat pada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang mana sampai saat ini mereka belum meninggalkannya. Yang pertama adalah membanggakan kedudukan. Nah, ini hati-hati nih. Kalau kita merasa kita bangga dengan kedudukan kita, nah berarti kita masih jahiliyah. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan. Yang kedua, mencela nasab. Mencela nasab, mencela keturunan. Kamu keturunannya ini, kamu nasabnya ini, kamu orangnya ini. Ya. Mohon maaf ya, kamu orangnya hitam, kamu orangnya putih. Nah, itu mencela nasab. Terus meminta hujan dengan bintang-bintang. Istisqa bin nujum. Nah, ini tradisi orang-orang jahiliyah. Kata Rasulullah SAW sampai saat ini masih ada. Terus yang keempat, an-niyahah. Meratapi mayat. Nah, misalnya ada yang mati, nah, kita bersedihnya terlalu, sangat bersedih. Kita meratap, kita menyesali, kita mengatakan sesuatu yang di luar, ya kan. Karena mayat itu tidak boleh kita ratapi. Kita bersedih boleh, tetapi jangan sampai kita meratapinya. Nah, begitu juga ada hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ketika Abu Dzar itu pada waktu itu dia tidak sengaja pernah mencela pembantunya, mengatakan kamu adalah anaknya si hitam, anaknya orang hitam gitu. Dan ini diadukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Apa kata baginda Nabi? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya dalam dirimu itu ada sifat-sifat jahiliyah. Walaupun ada yang mengatakan riwayat ini, Abu Dzar katakan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Nah, tetapi dalam hadis itu yang kuat adalah kepada pembantunya. Nah, mungkin dia kesal pada waktu itu, dia katakan bahwa kamu anak seseorang yang hitam, ibu kamu ibu yang hitam, orang hitam maksudnya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW menegur Abu Dzar tersebut sampai Abu Dzar itu minta maaf kepada Nabi
dan juga kepada orang yang dia tidak sengaja hina itu. Nah, ini juga itu amrul jahiliyah, Pak. Ya, bahwasanya jahiliyah itu saat ini masih ada. Tetapi masanya, nah ini harus kita bedakan. Masa jahiliyah sudah berlalu. Masa jahiliyah sudah berlalu. Tetapi saat ini adalah sifatnya, ya kan? Karakteristiknya. Ini yang saat ini banyak ya, mungkin bisa lebih dahsyat daripada zaman-zaman jahiliyah dahulu. Baiklah para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita masuk ya sifat-sifat jahiliyah yang dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama apa? Yang pertama yang disebut dengan zonnal jahiliyah. Ya, zonnal jahiliyah ataupun yang artinya prasangka jahiliyah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan wa sayyakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, nah ini kisahnya adalah ketika perang Uhud. Ketika selesai perang Uhud, para sahabat itu kata Allah ditimpa kesedihan dengan kekalahan di perang Uhud. Kemudian Allah memberikan rasa aman kepada kamu. Rasa aman ini apa? Rasa ngantuk, rasa tentram. Nah kita ini Pak, kalau ngantuk ini rasanya tentram banget Pak ya. Apalagi misalnya lagi dengar taklim gitu, kalau udah ngantuk itu rasanya tentram banget. Beda dengan kalau kita susah tidur. Gelisah nggak Pak? Nah itu gelisah ya kan. Tapi kalau kita lagi dengerin khutbah misalnya, itu tenang banget rasanya, sampai ngantuk gitu kan. Nah begitu juga, ketika gelisahnya para sahabat pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ngantuk di diri para sahabat. Nah, tetapi orang-orang munafik pun gelisah. Di sini disebutkan mereka itu yazunnuna billahi bisu. Mereka itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa prasangka buruknya? Mereka katakan, kenapa Allah tidak membantu? Sedangkan di situ ada Rasulullah, kata orang-orang munafikun pada waktu itu. Mana Tuhan kamu, kata orang-orang munafik? Mana Allah? Kenapa tidak membantu? Kenapa kita bisa kalah? Qul innal amra kullahu lillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya urusan Allah. Ya. Kalau seandainya sudah ajalnya kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu akan digiring keluar di dalam peperangan, kamu akan mati di dalam peperangan tersebut. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Nah ini Allah menyangkal di sini. Seandainya segolongan lagi, nah, di sini, sekiranya meskipun kamu ada di rumahmu, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati, terbunuh, itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Ini berarti ibaratnya sudah takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah semualah yang berkuasa di situ.
Nah, ini apa yang bisa kita maknai ini, Pak? Dari zonal jahiliyah ini, yaitu su'uzzonni billah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tetapkan ke diri kita, itulah yang terbaik. Walaupun kita telah berusaha, kita telah berdoa, misalnya pekerjaan kita, misalnya rezeki kita, misalnya usaha kita, kalau sempat kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya zonal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Nah, ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu, orang-orang kafir itu akan berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Nah, ini kan prasangka, Pak, ya, prasangka buruk kepada Allah. Buat apa kita membantu orang miskin? Kalau seandainya Allah memberikan mereka kaya, bisa aja gitu, Pak, ya. Buat apa kita membantu orang-orang Palestina? Nah, misalnya gini nih. Orang-orang Gaza. Kalau seandainya Allah membantu mereka, bisa aja gitu kan, Pak. Apa sih susahnya Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Gaza, orang-orang Palestina? Nah, ini ayat ini ke sini juga nih bisa kita ini kan. Itu namanya zonal jahiliyah. Kenapa kita capek-capek membantu orang-orang Palestina? Kan sekarang kan ada kan orang-orang yang terkadang bicara begitu. Di negara kita aja banyak orang yang miskin, kan? Banyak orang yang terlantar. Kenapa di sana Allah tidak tolong? Nah, gitu dia. Nah, itu namanya zonal jahiliyah. Kalau ada di diri kita sifat-sifat begitu, berarti kita masih tergolong orang-orang jahiliyah. Nah, ini juga ketika Imam Syafi'i ditanya masalah su'uzzon billah, prasangka buruk kepada Allah, apa kata Imam Syafi'i? Al-waswasah. Nah, ini kita keraguan-raguan, kita terlalu takut dengan terjadinya musibah dan terlalu takut dengan hilangnya nikmat. Nah, ini kata Imam Asy-Syafi'i. Nah, kita misalnya terlalu khawatir dengan musibah, sedangkan musibah itu belum menimpa kita misalnya. Atau juga kita terlalu khawatir dengan hilangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Syafi'i merupakan su'uzzon billah. Itu yang pertama para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu zonal jahiliyah. Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit. Ini penyakit. Apalagi saat ini ya kan, keadaan dunia ini ya kan, makin lama makin modern, ya mungkin usaha makin sulit itu Pak ya, persaingan makin sengit, otomatis yang namanya kemiskinan, yang namanya kesusahan itu kan banyak. Nah, inilah yang diharapkan kepada kita, bagaimana kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Dalam Al-Qur'an disebutkan dengan hukmul jahiliyah. Hukmul jahiliyah ataupun hukum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa hukmul jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu minallah hukman liqaumi yuqinun.
Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan makhluk ini, Pak, termasuk kita ini, itu tidak sia-sia. Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa aturan. Seperti perusahaan mobil misalnya kali gitu Pak ya. Mobil Toyota mengeluarkan mobilnya versi terbaru, pasti dia membuat yang namanya peraturan ataupun sifat-sifat itu maksudnya itu kan. Apa bahasa kerennya itu. Nah, itu otomatis perusahaan itu membuat sesuatu yang mana orang yang mau memakai mobil itu harus mengikuti peraturannya. Kalau tidak, habis mobilnya cepat rusak. Kalau tidak, habis mobilnya paling berapa lama bertahannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan kita di dunia ini, menciptakan makhluk dan menciptakan semua alam ini, Allah tidak dengan sia-sia. Allah memberikan peraturannya. Apa di situ peraturannya? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti dari dulu nih, mungkin sampai sekarang ini. Apakah kamu lebih mementingkan hukum jahiliyah? Apa itu hukum jahiliyah? Yaitu semua hukum yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan hukum itu mengikuti hawa nafsunya umat manusia. Karena manusia ini terbatas, ya. Otak kita ini terbatas. Nah, jangan kita terlalu membanggakan hukum kita dengan hukumnya Allah. Nah, ini juga sebelum ayat itu Allah juga terangkan di sini. Wa inihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahjaruhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hendaklah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Nah, ini sebelum ayat tadi itu, yang ayat Al-Maidah 49, 51, diterangkan ayat yang ke-50 ini bahwasanya hukmul jahiliyah itu adalah hukum yang mengikuti hawa nafsu. Nah, ini ada riwayat zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang mencuri, seorang perempuan yang mencuri. Ini dari golongan orang yang terpandang, golongannya Bani Makhzum. Ya. Bani Makhzum ini di rengkotnya itu ada yang namanya Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Itu bapaknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, yang sahabat Nabi SAW. Bapaknya itu merupakan orang di rengkotnya kafir Quraisy, Walid bin Mughirah al-Makhzumi. Nah, ketika itu ada seorang perempuan yang mencuri. Karena pada waktu itu jelas kalau mencuri itu dipotong tangannya. Dan mereka takut. Mereka takut ketahuan sama Rasulullah dan akan dipotong tangan perempuan tersebut. Kalau seandainya ketahuan, otomatis malu ini kelompok ini. Nah, dulu orang-orang Arab itu Pak banyak kelompok-kelompok. Bani Makhzum, Bani Hashim, banyak sekali. Nah, setiap kelompok itu membanggakan kelompoknya. Nah, ini jangan sampai ini katanya nih kan. Dari kita ini dipotong tangannya, apa nanti kita katakan? Kemana muka kita? Akhirnya mereka itu melobi Rasulullah SAW. Melalui siapa mereka lobi? Melalui Usamah bin Zaid bin Harisah. Ya.
anak dari anak angkatnya Nabi SAW ataupun cucunya. Usamah datang kepada baginda Nabi supaya diringankan hukumannya. Ketika itu juga Nabi SAW marah. Apa kata baginda Nabi? Nah, ini kata-kata yang masyhur itu. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Atau laqata'a Muhammadun yadaha. Kalau seandainya Fatimah yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya, katanya. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan perempuan dari Bani Makhzum tadi, anak saya sendiri akan saya potong tangannya. Nah, disinilah hukum itu tidak main-main. Baginda Nabi SAW itu tidak main-main dengan hukum Allah. Saat ini apa kita lihat? Salah satu dengan murkanya Allah itu karena hukum Allah itu tidak lagi diterapkan. Mungkin mayoritas negara, mungkin termasuk kita. Kalau kita bicara dengan hukum Indonesia ini, oke, Pancasila itu sudah clear, ya kan? Pancasila itu ya, kesepakatan para ulama-ulama kita itu tidak bertentangan dengan Islam. Tetapi aturan-aturan di bawah ini yang harus kita perhatikan. Misalnya ya, hukum kisos. Terkadang kita lihat kejam, Pak, ya. Tetapi kata Allah apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ketahuilah, di dalam hukum kisos itulah ada kehidupan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kan hukum kisos itu kan, Pak, ya, dibunuh ya, orang yang membunuh. Orang yang membunuh tanpa sebab dan tidak dimaafkan oleh oleh keluarganya, dia harus dibunuh juga. Tetapi kita lihat sekilas itu kejam. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ketahuilah sebenarnya di dalam hukum kisos itulah ada kehidupan. Bukan kematian, gitu ya. Apa maksudnya ini? Dengan adanya hukum-hukum Allah itu, dengan adanya hukum kisos, otomatis manusia-manusia itu tidak akan mau lagi saling berbunuhan. Karena takut dia nanti akan dibunuh juga. Tetapi kita lihat, kalau dengan hukum yang selain hukum Allah, di mana-mana ada pembunuhan. Anak membunuh bapaknya. Ya, kita dengar ya berita baru-baru ini, seorang anak bersekongkol dengan ibunya, dengan pacar itu, anak itu membunuh bapaknya di Bekasi Bayar. Nah, itu terus nanti itu begini banyak. Karena apa? Karena itu lagi tidak diterapkannya hukum Allah. Sedangkan kita mengaku kita beragama Islam. Nah, ini juga ada kisah juga nih. Seorang munafik juga nih, Tu'mah bin Ubayrik. Dia mencuri ya, baju perang, baju besi, tetapi menuduh orang Yahudi pada waktu itu, yaitu kejadiannya di Madinah. Ya, dia menuduh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan langsung kepada Nabi melalui wahyunya ya, dalam surah An-Nisa itu, bahwasanya yang bersalah itu bukan orang Yahudinya, tetapi orang Ansornya di situ pada waktu itu. Sedangkan kelompoknya Tu'mah bin Ubayrik ini sudah sepakat akan membantu menolong si Tu'mah ini yang mencuri itu. Ternyata apa kata baginda Nabi? Hukum itu harus ditegakkan. Walaupun yang salah itu orang Islam, kalau yang benar dia bukan orang Islam, tetap
mengikuti yang benar. Nah, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hukum Allah ini? Rasulullah SAW bersabda, tali ikatan Islam itu akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia akan bergantung pada tali berikutnya. Tali Islam itu banyak Pak ya, ada hukum Allah, ada ibadah yang lain, ada ibadah sholat, ada ibadah haji, ada ibadah puasa. Nah, yang paling awal terputus adalah hukumnya. Di Islam itu nanti yang pertama terputus itu apa? Hukum Allah. Yang terakhir adalah sholat. Orang senang sholat. Tetapi kalau bicara hukum Allah, bicara syariat, ogah. Nah ini kita saat ini. Makanya kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuntaqadonna ural Islam urwatan. Akan terputuslah Islam itu seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia akan bergantung pada tali berikutnya. Dan yang pertama terputus adalah hukum Allah, hukum Al-Quran, hukum Nabi kita Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah sholat. Jamaah himati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga apa ini? Masalah hukum-hukum jahiliyah ini, masalah sifat-sifat jahiliyah ini adalah tabarruj jahiliyah. Yang pertama tadi zonal jahiliyah, prasangka jahiliyah, yang kedua hukum jahiliyah, hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, hukum yang menuruti hawa nafsu manusia. Yang ketiga ini adalah tabarruj jahiliyah. Apa itu tabarruj jahiliyah? Yaitu bersolek, bergaya. Nah ini khusus perempuan ini Pak. Kalau laki-laki mungkin khunsa ya, bencong ya. Tetapi ayat ini disebutkan khusus untuk perempuan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, wahai perempuan-perempuan. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti jahiliyah dahulu. Nah ini jahiliyah juga nih. Nah ini malah sekarang lebih dahsyat lagi nih. Ya, yang pertama tadi dahsyat, banyak orang suudzon kepada Allah. Yang kedua juga hukum jahiliyah kita lihat di mana-mana. Ya, mungkin ada beberapa negara yang memakai hukum Allah. Terkadang itu juga tidak konsisten ya kan. Yang ketiga ini tabarruj jahiliyah. Ya. Berlenggang-lenggok. Ya. Kalau dahulu tabarruj perempuan ini, jahiliyah ini tidak sedahsyat sekarang, Pak. Mereka tuh tetap pakai kerudung. Nah, ini saya baca di hadis di tafsir Ibnu Katsir itu. Tetap memakai kerudung, tapi kerudungnya tidak diikatkan. Akhirnya terbuai-buai gitu, kelihatan rambutnya. Dan kelihatan kalungnya. Supaya apa? Supaya memikat laki-laki. Kalau sekarang mungkin ya orang-orang pakai tongtek ya kan. Orang-orang di pantai itu, pantai bikini katanya sekarang ya, ada ya. Itu lebih dahsyat nggak itu dengan jahiliyah? Lebih dahsyat, itulah mungkin sekarang dibilang orang itu apa? Jahiliyah modern ya. Jahiliyah modern. Nah ini ada sebuah hadis baginda Nabi SAW yang bisa kita jadikan pelajaran. Ada dua golongan penghuni neraka kata baginda Nabi yang belum pernah aku lihat.
Ya, zaman Nabi itu, Nabi kita Muhammad SAW belum pernah melihat ini kelompok ini. Yang kedua, yang pertama adalah suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuki manusia. Nah, dengannya ini orang-orang yang sadis, ya, di mana-mana mereka itu memukul, membunuhi gitu loh. Yang kedua apa? Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tetapi telanjang, pakaiannya sempit, tetapi telanjang. Dia berjalan berlenggang-lenggok, menggoyangkan pahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Kan ada disasak gitu kan, gitu. Dia nggak pakai jilbab, nggak pakai hijab, tetapi rambutnya disasak. Kata Nabi SAW seperti punuk unta. Unta itu kan Pak, belakangnya itu kan tinggi itu. Apa kata baginda Nabi? Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Nah, ini hati-hati nih Pak. Ya, kita punya istri, ya kita punya anak, kita punya cucu, ya yang belum memakai jilbab, ya, yang pamer-pamer, kemolekan tubuhnya di luar-luar itu. Kadang gitu Pak. Ada orang tua juga gelisah, anaknya sudah berumur, tidak punya pacar. Itu ada tuh orang tua itu. Ya, kamu pacar kamu mana? Belum ada Bu. Kamu apain aja, cepat dikit. Kamu harus kawin, kamu harus gelisah itu. Takut itu anak itu nanti jadi perawan tua gitu kan. Atau laki-laki juga takut nggak nikah. Sekarang kan nikah itu, jodoh itu kan di tangan Allah ya kan. Jadi zaman sekarang begitu. Kekhawatiran orang tua sama anaknya, takut jadi gadis tua yang tidak kawin-kawin, akhirnya disuruh untuk pacaran. Kalau malam minggu misalnya, anak itu diam di rumah, dimarahin sama dia. Keluar sana, ya kan. Atau ditanya, mana pacar kamu kok nggak datang? Itu jahiliyah zaman sekarang itu jahiliyah modern gitu kan. Itulah sekarang kondisi sekarang. Nah itu mereka tidak akan mencium juga aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian kata baginda Nabi SAW. Nah ini keterangan dari Ibnu Qatadah. Tabarus itu adalah seorang perempuan yang jalannya dibuat-buat dengan genit. Ini dalam terjemahan ya tafsir Ibnu Katsir itu. Imam Muqatil juga mengatakan tabarruj itu adalah tindakan yang dilakukan seorang perempuan dengan melepaskan jilbabnya sehingga nampak perhiasannya, nampak gelangnya, antingnya, supaya pamer kepada laki-laki. Nah, Ibnu Katsir juga menerangkan ya yang dimaksud dengan tabarruj adalah seorang perempuan yang keluar rumah dengan berjalan di hadapan laki-laki dengan maksud memamerkan tubuh dan perhiasannya. Sekarang pertanyaan, apakah yang seperti ini sudah terjadi? Jawabannya pasti lebih dahsyat. Pasti lebih dahsyat. Yang terakhir Pak, yang terakhir adalah hamiyatul jahiliyah. Terjemah hikmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fatah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin. Nah ini kisahnya, riwayatnya adalah ketika Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Yaitu perjanjian antara orang-orang muslimin, Rasulullah dan para sahabat dan sama orang-orang kafir Quraisy yang terjadi di tahun 6 Hijriah. Pada waktu itu, tahun ke-6 setelah Rasulullah bermukim di Madinah, lamanya 6 tahun, mereka tuh pingin
umrah, ingin kembali ke Makkah, ingin melaksanakan umrah, tetapi ketika itu dihadang oleh orang kafir-kafir Quraisy, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Akhirnya di situ hampir terjadi peperangan. Dibuatlah kesepakatan yang namanya kesepakatan Hudaibiyah. Sulhu Hudaibiyah. Tempatnya yang namanya Hudaibiyah sebelum Makkah. Nah, kesepakatan itu apa isinya? Yang pertama, orang-orang Islam tidak boleh umroh tahun ini, bolehnya tahun depan, tahun ke-7 Hijriah. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ketiga, bahwa siapapun yang masuk kepada orang-orang ke Makkah, itu tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tetapi orang Makkah yang masuk ke Madinah itu tidak apa-apa. Orang Madinah yang ke Makkah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Sedangkan orang yang Makkah ke Madinah itu harus dikembalikan ke Makkah. Yang selanjutnya ada 4 poin itu, Pak. 4 poin juga. Yang poin keempat itu golongan-golongan yang bersekutu dengan Makkah, dengan kafir Quraisy tidak boleh diperangi. Begitu juga golongan-golongan yang bersekutu dengan Madinah, dengan orang-orang Muslim itu juga tidak boleh diperangi. Tetapi ada satu poin yang para sahabat pada waktu itu agak marah karena tidak adil poin tersebut, yaitu adalah apabila orang Madinah masuk ke Makkah ataupun berpindah agama ke Makkah, itu tidak boleh dihalangi. Tetapi orang yang Makkah yang mau ke Madinah berpindah agama menjadi agama Islam itu dihalangi, harus dihalangi. Yang pertama tadi tidak boleh dihalangi, yang kedua ini boleh. Nah, itu yang tidak disepakati oleh orang-orang para sahabat. Akhirnya karena Nabi kita Muhammad SAW menyetujui itu dengan alasan ini adalah tonggak daripada kemenangan kita. Ini karena waktunya, Pak, ya, kita tidak bisa membahas masalah perjanjian Hudaibiyah pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Ada di perjanjian Hudaibiyah ini, hamiyatul jahiliyah ini adalah kesombongan jahiliyah. Kesombongan antar kelompok. Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu tidak mau dituliskan di perjanjian Hudaibiyah ini kata-kata Muhammad Rasulullah. Dan tidak boleh disebutkan di situ kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Kan perjanjian itu, Pak, antara orang kafir Quraisy sama orang-orang Muslim. Di perjanjian itu kan ada tanda tangan biasanya. Dari kafir Quraisy siapa? Tanda tangan. Yang dari Muslimin, nah itu ada kata-kata Bismillah, dan juga ada kata-kata dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang kafir Quraisy tidak mau pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini. Ya, Nabi kita Muhammad SAW sangat murka dengan kesombongan pada waktu itu yang dipamerkan oleh kafir Quraisy, bahwasanya ini adalah kesombongan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamiyatul jahiliyah. Apa sekarang ini yang kita lihat? Otomatis masih banyak kesombongan-kesombongan yang mereka pamerkan atas nama kesukuan, atas nama partai, atas nama ormas, atas nama bangsa. Sedangkan ukhuwah Islamiyah itu, ukhuwah Islamiyah ini tidak mengenal bangsa, Pak. Tidak mengenal bangsa. Makanya sehari ini kita lihat bagaimana saudara-saudara kita itu di sana itu, saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Gaza. Mana bantuan-bantuan para pembesar-pembesar, para raja-raja Arab sana itu. Kalau kita lihat sedih.
Itu karena apa? Karena kurangnya ukhuwah Islamiyah. Karena persaudaraan Islam ini telah memudar. Mereka lebih condong bangsanya harus dipertahankan. Nah, sedangkan yang disebut dengan hamiyatul jahiliyah ini adalah solidaritas di atas kebatilan. Nah, ini banyak juga kisahnya. Ya. Insya Allah di lain waktu. Nah, dalam sebuah hadis juga baginda Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, la fadla li arabiyyin ala ajami, wala ajami ala arabi, wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas non-Arab, dan juga tidak ada kelebihan orang non-Arab di atas Arab, dan juga tidak ada kelebihan orang yang kulitnya merah terhadap orang kulitnya hitam, begitu juga sebaliknya, kecuali takwa, kata baginda Nabi SAW, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Tidak dilihat dari golongan manapun dia. Karena kelemahan umat Islam ini karena mereka saling bercerai-berai, saling bertengkar, saling merasa kelompoknya lah yang paling hebat, saling merasa bahwa kaumnya lah yang paling hebat. Ini sangat dimurkai oleh baginda Nabi SAW. Syukur kasiran, jazakumullah khairan. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan para jamaah sekalian pada kesempatan yang baik ini. Nah, marilah kita mewaspadai sifat-sifat jahiliyah ini. Yang pertama adalah prasangka buruk kepada Allah. Yang kedua, hukum yang di luar hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bersolek-solek, berdandan, pamer-pamer tubuh wanita-wanita kita di depan laki-laki, itu namanya tabarruj jahiliyah. Yang selanjutnya adalah hamiyatul jahiliyah, kesombongan terhadap kelompoknya atau kesombongan kepada kebatilan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, Allah memberikan ilmu yang berkah kepada kita. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.